Nah, makanya kalau saya bilang, jangan berhenti. Siapa yang melakukan kejahatan-kejahatan itu harus diproses secara adil lewat hukum. Termasuk presiden misalnya, kalau dia kan diduga kayak gitu. Kalau orang hukum selalu ngomong kan diduga melakukan itu. Secara politik, ekonomi politik, kita sekarang kan lebih buruk dibandingkan 98. Tapi persoalannya kesadaran itu berbeda dengan 98. Kita dulu turun semua. Nah, sekarang aktivis-aktivis civil society-nya kan sudah ada di istana, sudah ada yang kayak gitu-gitu kan. Jadi agak terpecah-pecah dibandingkan dulu di 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jom kita bicara yang keren jelas. Ya, saudara sekalian, saya punya tamu ya, tamu yang sudah berpuasa, karena kalau saya ikut pemerintah, kalau dia sudah berpuasa, dan sekarang ada di daerah Lamongan, dan katanya tidak akan pulang setelah atau sebelum Lebaran, ya. Tidak akan pulang sebelum Lebaran, jadi pulangnya setelah Lebaran. Dr. Husnul Maria. Jadi dokter atau PhD Husnul? Nggak penting, Ibu Husnul aja. Nggak penting. Mbak Husnul, Ibu Husnul, sudah. Ya, yang saya panggil Mbak Husnul ya. Ya, Mbak Husnul ya. Terima kasih sudah datang ke Era Channel. Pasti ada delay-nya ya ketika menjawab pertanyaan, makanya saya tidak ingin terlalu cepat kita. Jadi silakan Mbak Husnul mengeksplorasi hal-hal yang ingin saya tanyakan ini. Ya, pertanyaan pertama, apakah Anda yakin pemilu ini curang? Kalau yakin, apa indikasinya? Yang kedua dulu, apakah Anda yakin bahwa pelaksana pemilu, dalam hal ini pemilu dan Bawaslu, bertindak independen dan profesional selama penyelenggaraan pemilu 2024. Nah, itu dulu. Silakan Mas Husnul, dijawab itu. Oke. Cuma dua saja pertanyaannya. Dua, nanti setelah itu akan saya eksplorasi lagi, biar tidak kita ya. Kalau saya melihat tentang penyelenggaraan pemilu, tapi ini mesti assalamualaikum dulu ya sama pemirsa. Oh iya. Sahabat ya. Sobat selamat berpuasa, maaf lahir batin. Pertama, saya bukan yakin atau tidak yakin atau apa. Tapi, dan kalau saya melihat, itu tidak hanya pada tanggal 14 dan sesudahnya. Tapi penyelenggaraan yang namanya pemilu di 2024 ini, itu merupakan rentetan dari persoalan atau yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa. Saya sudah bahkan tidak menggunakan terminologi kecurangan lagi, tapi kejahatan pemilu. Jadi yang saya sebut kudeta election dan unelectoral kudeta. Sekarang saya gunakan terminologi itu. Karena nanti larinya itu kepada fabricated election. Jadi pemilu diselenggarakan atas nama popular vote. Jadi rakyat memilih secara masif kayak gitu. Tapi seleksinya sudah diarahkan untuk pemenangan salah satu dari pasangan calon. Nah, di sini dalam terminologi ilmu politik disebut unelectoral kudeta atau kemudian larinya kepada fabricated election. Sepertinya pemilunya itu sangat demokratis, tapi sudah terjadi kejahatan pemilu karena mengarahkan kepada pemenangan salah satu paslon. Apa indikatornya? Itu dari 2000, kalau saya melihat rezim ini bagian dari proses-proses yang terjadi sejak 2012 Pilkada DKI, 2014, 2019. Jadi sudah ada pengarahan ke arah sana. Kemudian apa yang terjadi lagi, keinginan dari rezim untuk memperpanjang
masa jabatannya sampai 2024, bahkan kemudian juga keinginan untuk 3 periode. Apalagi kemudian pilkada. Di 2020, anak mantunya dari penguasa di Republik kita ini, itu kemudian ikut pilkada dan menjadi wali kota. Tapi kenapa di 2022, 2023 tidak diselenggarakan pemilu pilkada? Padahal sudah nggak ada alasan COVID misalnya. COVID yang paling tinggi justru di 2020 waktu itu. Ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian ada PLT. Beberapa yang 277 kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang itu salah satu tugasnya tentu saja bagaimana caranya mempertahankan kekuasaannya. Itu dari rezimnya. Makanya kemudian kalau tadi dihubungkan dengan bagaimana penyelenggaraannya day to day dan kemudian penyelenggaranya yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan kalau saya selalu mengatakan juga Mahkamah Konstitusi menjadi bagian tak terpisahkan dari TSM itu tersendiri. Salah satunya apa? Karena anak dari presiden ini, jadi nanti jangan dikatakan ya presiden nggak punya anak. Ketua KPU mengatakan presiden nggak punya anak, katanya kayak gitu ya. Aktornya dalam konteks itu pamannya di MK, kemudian putusannya yang kemudian saya katakan sebagai menyelundupkan pasal yang kemudian walaupun teman-teman dari hukum selalu mengatakan oh itu open apa tuh namanya open law atau apa yang seperti open legal policy, tapi tetap saja kan yang punya kewenangannya bukan di Mahkamah Konstitusi tapi di DPR. Nah, proses-proses ini yang sebetulnya mengarahkan kepada seleksi kandidat paslon calon presiden yang kebetulan dia adalah anak presiden. Jadi ketidakberhasilan presiden memperpanjang kekuasaannya, dia menggunakan cara lain yaitu dengan ini. Makanya tidak bisa dipisahkan, apalagi kemudian dengan APBN, kemudian dengan bansos, kemudian dengan pencairan-pencairan anggaran-anggaran BLT dan sebagainya yang seperti itu, anggaran-anggaran yang biasanya diberikan kepada rakyat secara langsung. Apakah itu kemudian diberikan kepada semua rakyat ataukah itu kemudian membuat yang namanya pemilih itu memilih paslon yang ini karena sudah yang disebut money politik sebetulnya dengan cara-cara yang pembagian bansos dan sebagainya seperti itu. Padahal kalau di pilkada kan 6 bulan sebelum pilkada, bupati, wali kota, gubernur tidak boleh yang namanya mengeluarkan kebijakan yang bersifat yang seperti itu yang akhirnya mengarah kepada money politics. Tapi di sini kenapa di Pilpres itu justru dilakukan dan anggarannya tidak main-main, ratusan triliun untuk seperti itu. Bagaimana kemudian kita membuat satu pemilu yang free and fair, bebas dan jujur kalau kemudian ada kekuatan rezim yang berkuasa melakukan segala cara untuk pemenangan salah satu paslon. Nah, itu dari rezimnya, dari KPU-nya. Apakah KPU kemudian bisa bersifat kalau dalam konstitusi kita kan penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, pasal 22E ayat 5. Nah, bagaimana dia bisa mandiri? Dari prosesnya saja kita sudah sangat tahu. Seringkali kan Bawaslu itu bawaan siapa lu kayak gitu kan? Bagaimana proses kongkong yang terjadi di dalam saya Bawaslu itu bawaan siapa lu? Bawaan siapa lu kayak gitu. Itu Bawaslu. Nah, di sini letaknya karena restu dari rezim yang berkuasa, restu dari apa namanya partai-partai politik itu menjadi sangat dominan gitu. Contohnya apa? Saya punya kok mahasiswa saya yang S3 ilmu politik, perempuan pula kayak gitu ya. Itu bisa dikalahkan dan dia bukan termasuk yang bodoh. Saya ingat dulu dia waktu masuk di program master di saya, dia itu nilainya paling tinggi nomor 1 kayak gitu. Dikalahkan dengan perempuan lain yang nggak punya ilmu dalam proses politik manajemen lah, apalah nggak ngerti saya kayak gitu. Jadi ilmunya sendiri nggak dihargai di dalam proses-proses rekrutmen yang ada.
bagi saya model proses mencari pekerjaan seperti ini dengan restu dari rezim yang berkuasa, apakah partai, apakah eksekutif presiden, menurut saya tidak akan menghasilkan yang namanya penyelenggara pemilu yang punya kapabilitas dan kapasitas. Saya seringkali mengatakan kan persyaratan saja ilmu politik dan ilmu hukum. Saya selalu ngomong dua itu, ilmu politik, ilmu hukum. Karena penyelenggara pemilu terbesar di dunia, the most complex election system on earth, the biggest election in the world. Kalau nggak punya ilmunya gimana? Kan? Sehingga dia tidak transparansi akuntabilitas itu apa dibandingkan dengan ya udah sirkap rusak, ya udah kita turunkan aja. Tidak ada yang namanya halo, itu kamu violated gitu ya. Itu adalah kejahatan di dalam menjaga suara pemilih, suara rakyat. Yang seperti itu kalau Anda nggak punya ilmunya, ya susah di dalam konteks itu. Nah, suksesi siklusnya KPU itu juga membuat persoalan. Kenapa? Bung Refli dan pemirsa dari sahabat RH. Persoalannya lagi, Anda bisa siklus KPU. Pusat oke deh, masih berapa tahun dia persiapkan. Tapi provinsi, kabupaten, kota kan itu baru sebulan dia menduduki jabatan komisi pemilihan umum. Kira-kira mental pejabat baru bagaimana? Saya tuh dari sejak 2005, 2006 saya sampaikan kepada presiden untuk membuat siklus penyelenggara pemilunya itu siklus yang bisa mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Bukan hanya berapa 2 bulan, sebulan baru dilantik jadi anggota KPU terus kemudian menyelenggarakan pemilu yang super besar seperti di Indonesia ini. Itu nggak akan mungkin. Tapi persoalannya ya memang rezim yang berkuasa, partai politik tidak terlalu suka kalau KPU-nya bisa bekerja dengan profesional, dengan transparansi, akuntabilitas seperti itu. Itu dari satu. Dari segi tahapan, Anda bisa bayangkan anaknya presiden mendaftar, SK KPU-nya, PKPU-nya belum diubah. Kan 40 tahun harusnya belum diubah, baru 2 hari kemudian diubah. Yang seperti itu bagaimana legalitasnya? Ini Bung Erham lebih tahu tuh kalau urusan hukum-hukum yang seperti itu satu. DPT itu dari sejak 2004 ini menjadi masalah. Makanya dulu KPU punya proyek besar namanya P4B, pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan. Itu dulu saya contek dari model Australia, voting rule-nya Australia, karena Australia itu compulsory voting. Jadi wajib sehingga data pemilihnya terbaik di dunia. Ya, salah satu dari 3 terbaik di itu. Nah, di Indonesia waktu itu sudah kita buatkan proyek itu. Ya, ada 5 lembaga negara yang punya data penduduk yang berbeda secara signifikan. Depdagri tentu saja dengan KTP-nya. Kita tahu dulu orang banyak punya KTP double-double. Kemudian dari BKKBN dengan sektor KB, daerah pengen jumlah penduduknya besar karena untuk urusan DAU DAK. Kemudian dari BPS itu 10 tahun sekali sensus ya. Dari KPU itu pemilu sebelumnya misalnya seperti itu. Tapi kita dulu dibuatkan database penduduk dengan 12 variabel. Pertama kali di Republik ini kita punya database penduduk dengan 12 variabel termasuk data penyandang cacat. Tanggal 8 Desember 2004 satu kopinya kita kasih ke Kementerian Dalam Negeri. Dulu kita bikin dari nggak ada menjadi ada 427 miliar. Kemudian diubah proyeknya oleh Mendagri menjadi 3,8 triliun. Diubah IKTP 5,8 triliun. Masih ingat kan dengan semua isu IKTP? Tapi persoalannya dan dimutakhirkan oleh Depdagri di pemilu 2009 3,8 triliun database-nya sudah ada. Dimutakhirkan lagi dengan model IKTP 5,8 triliun sesudahnya saya udah nggak mencatat lagi berapa. Tapi persoalannya selain harga yang mahal, kenapa tidak korek kayak gitu? Dulu di KPU 2004 itu kalau ada kesalahan kita bikin, makanya dulu ada KTP data kartu pemilih tambahan karena ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Tapi kecil sekali. Dari misalnya Jawa Timur 27 jutaan kayak gitu ya.
23 kesalahan, 23.000 kesalahannya. Jadi itu kan minor. Tapi kalau sekarang ini sudah dari sejak 2019, data-datanya yang namanya usia berapa saja itu di sahabat RH sudah ada ya YouTube-nya yang dengan Agus Maksum. Walaupun saya juga masih bisa kritik. Jadi ngelihatnya jangan dilihat satu variabel. Anda masukkan beberapa variabel untuk melihatnya. Jadi dari DPT. Kenapa DPT ini penting? DPT lah sumber manipulasi yang pertama. Itu teori politik tahun 70-an itu. Kenapa? Digelembungkan atau diseringkan. Digelembungkan misalnya di TPS jumlah pemilihnya 300 ya kan. Tapi sesungguhnya cuma 200. Yang 100 itu nggak tahu. Itulah yang kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan dengan itu. Ya. Nah, itu dari ini. Kemudian mestinya KPU itu punya data yang bisa mengalahkan quick count yang ada di luar. Karena kalau itu tidak dilakukan oleh KPU, quick count yang terjadi lembaga survei itu bagi saya sudah penghinaan terhadap lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi. Anda bisa bayangkan paslon 0. Kemudian deklarasi dari mana? Bukan dari lembaga yang dibentuk oleh konstitusi datanya, tapi dari lembaga survei. Untuk apa kita melaksanakan pemilu di 823 ribuan TPS kalau kemudian dipercaya dengan 1.000-2.000 TPS sampel kayak gitu kan. Nah di sini letaknya juga katanya, oh iya Ibu Kusnul nggak percaya ya dengan quick count. Bukan urusannya percaya tidak percaya. Budaya politik kita nggak bisa seperti itu. Makanya itu yang saya katakan bukan defisit demokrasi, tapi yang saya sebut sebagai penggiringan opini. Ya, dulu zamannya saya kalah dengan IT-nya KPU kan di 2004. Karena pada saat mereka mengumumkan 1.719 TPS, kita sudah punya 265 ribuan TPS. Sehingga siapapun responnya waktu itu dia menang berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum. Tapi bukan sampel. Kita dulu adalah progressive result. Jadi terus-menerus bertambah. Dan terakhir kita punya 513 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS. Nah, dari model transparansi accountability ini saja berantakan dengan Sirekap. Belum lagi jaringannya, belum lagi itu servernya di mana. Nggak boleh kan secara undang-undang data negara itu kemudian ditaruh di luar negeri. Katanya kalau korporasi boleh, tapi kalau negara nggak boleh. Nah, ini juga berbagai macam persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Jadi bagaimana dia independen dari sejak rekrutmennya, kemudian siapa yang bawa, kemudian detail tahapan, belum ada PKPU diubah sudah menerima karena anak presiden. Bagaimana menghadapi semua itu? Makanya sekarang dikatakan enak saja gitu. Sirekap diturunkan, Sirekap dinaikkan, Sirekap diganti. Itu sudah kejahatan bagi saya. Itu sudah kejahatan pemilu. Jadi bukan kecurangan 1-2 dapil, tapi proses ini sudah menunjukkan bagaimana kejahatan. Anda bisa bayangkan Sirekap berapa hari ini, ya misalnya, dengan segala macam seperti. Terus kemudian apa yang disosialisasikan kepada rakyat secara keseluruhan? Ada yang di TPS yang 500 ribuan, 136 ribuan, dan sebagainya seperti itu. Jadi memang profesionalismenya KPU, belum lagi sekarang sudah ada kan pernyataan dari PPK, pernyataan dari KPU Depok lah yang itu wawancara, dia mengatakan bahwa kok Sirekapnya itu kok bisa naik sendiri. Itu videonya viral itu ya, ketua KPU Depok ya, karena saya di Depok, UI di Depok, jadi itu yang saya ingat di Depok. Yang dekat dengan KPU pusat saja begitu, bagaimana di jauh. Nah di sini pertanyaan tentang bagaimana independensi, bagaimana ini sehingga hasilnya tidak bisa dipercaya, yang disebut tidak legitimate. Nah ini nggak gampang ya menyelesaikannya, makanya saya dari dulu kalau udah urusannya politik jangan dibawa ke ranah hukum, karena ranah hukumnya. Saya baru mau tanya yang begitu, silahkan dijawab. Jadi ini kan menurut Mbak Husnul kan sudah ceto welo-welo kalau orang Jawa bilang. Ceto welo-welo. Ya,
Lalu what's next? Apa yang harus dilakukan? Paling tidak kalau kita bicara tentang electoral justice system kan harusnya sistem elektoral kita, keadilan elektoral kita kan mampu mengembalikan segala penyimpangan itu kan. Jadi tidak membiarkan orang yang curang dimenangkan misalnya. Jadi apa yang Bos mengajukan atau tawarkan? Kalau di politik kan power tends to corrupt, absolute power. Corrupt, absolutely. Ya, muncul yang namanya rezim-rezim otoriter, rezim totaliter, rezim yang berkuasa, baik di tingkat misalnya nation state seperti Indonesia maupun di tingkat global. Anda bisa bayangkan, cetowelo-welo itu yang namanya Gaza, anak-anak dibunuh seperti itu oleh Zionis Israel, tetap saja Amerika tidak mau memveto di ceasefire sampai 3 kali, memveto tentang ceasefire sampai 3 kali diveto di Security Council. Jadi ini antara bagaimana perjuangan untuk justice. Jadi kalau lembaga judiciary-nya ini, lembaga hukumnya, yudikatifnya bisa juga independen, tentu saja itu harapan. Tapi kalau kemudian lembaga kalau Anda punya masalah pemilu yang begitu masif, terstruktur, sistemik, dibawa ke MK, dibawa ke ranah hukum, kira-kira keadilan seperti apa yang bisa dilakukan, sementara di ranah hukum sendiri sudah masih ada pamannya di situ yang kayak gitu kan. Jadi konflik interestnya tinggi sekali. Tapi kalau ada yang mau membawa, yaitu haknya. Jadi saya sendiri juga tidak political scientist selalu mengajarnya ya udah ke parlemen, ya udah di impeachment, ya udah yang kayak gitu kan di dalam konteks itu. Berhasil atau tidak? Nggak usah berpikir berjuang kan, nggak berpikir berhasilnya. Berjuang itu berpikir bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kondisi bangsa kita hari ini. Jadi kalau suara rakyat itu terus menerus, insya Allah kayak dulu bagaimana kita 98 misalnya ya, kekuatan Soeharto seperti apa, tumbang juga. Di seluruh dunia yang namanya rezim-rezim otoriter juga akan tumbang sebetulnya, banyak sekali kan. Kalau kita kasih contoh-contoh seperti itu. Jadi keadilan, gini, kalau itu cuma 1 dapil, 2 dapil, ini dapil misalnya seperti itu, atau pilkada yang levelnya sangat kecil, mungkin MK masih bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau sudah presiden terlibat, strukturnya terlibat, ada 277, aparatusnya terlibat, APBN, APBD terlibat, gubernur terlibat, bagaimana caranya membawa ke pengadilan? Pengadilan rakyat mungkin ya, kayak di Afrika Selatan dengan rezim apartheid itu kemudian pakai pengadilan rakyat. Tapi kalau pengadilan biasa, bagaimana caranya? Makanya kenapa politik kemudian ini gerakan politik dan tidak berhenti dengan bagaimana sudah diumumkan di Filipina kan juga Arroyo ya waktu itu yang juga akhirnya dia harus mundur di dalam konteks itu. Nah, jadi sebetulnya sih tergantung. Sementara kadang-kadang saya berpikir juga ini kelemahan dari popular vote. Kelemahan popular vote itu apa? Rakyat dengan mudah dimiskin, rakyat yang miskin, rakyat yang pendidikannya kurang dengan mudah hanya dikasih bansos, dikasih sekarang 600.000 ya. Itu susah. Beberapa caleg yang kita setelah selesai ya evaluasi kemarin saya ketemu beberapa caleg, mereka selalu mengatakan bagaimana kami harus berkompetisi dengan dana-dana yang dicairkan beberapa minggu sebelum itu, yang 600.000 sebelum vote, sebelum hari H tanggal 14 Februari itu juga menjadi persoalan yang tersendiri. Nah, di sini letaknya memang nggak gampang menyelenggarakan pemilu karena harus ada kesadaran yang luar biasa baik pada rezimnya yang harusnya rasional. Ya, suksesi pemerintahan itu biasa saja, tapi kalau Anda sudah mengarah kepada mempertahankan kekuasaan ya seperti ini. Nah, makanya kalau saya bilang jangan berhenti, siapa yang melakukan kejahatan itu harus diproses secara adil lewat hukum, termasuk presiden misalnya. Kalau dia kan diduga kayak gitu. Kalau orang hukum selalu ngomong kan diduga melakukan itu. Kalau Sri Mulyani yang iya kan, APBN-nya kan sebetulnya nggak ada undang-undangnya kan, undang-undangnya berhenti APBN itu Oktober, November sudah nggak bisa, tapi November masih dicairkan. Tapi Sri Mulyani kan membuat surat tersendiri dengan atas perintah Bapak Presiden. Jadi kalau menurut saya, siapapun rezim yang berkuasa, kalau dia violated
undang-undang, konstitusi apalagi harus diproses secara hukum. Bisa nggak presiden misalnya dipenjarakan? Kan banyak negara lain yang melakukan seperti itu gitu. Kalau kita permisif kali ya, dimaafkan. Oke, Jadi Bung Husnul ya. Sekarang ini kan di masyarakat berkembang 3 jalan ya, path untuk mencapai keadilan elektoral tersebut. 1, parlemen jalanan. Yang 2 adalah berharap DPR menggelar angket. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga dipakai sebagai alternatif karena memang itulah jalan satu-satunya secara prosedural. Ya. Tapi jangan lupa ada juga lah sedikit DPD, walaupun figuran tapi DPD sudah menerima pembentukan pansus kecurangan pemilu. Gimana menurut Bu Husnul jalan yang ada ini? Angket misalnya ada prosedur administratif kan, berapa lama nanti? 60 hari? Ya ini 60 hari angket. 2 hari. 20 atau 25 anggota. Yang mengusulkan 25 anggota tapi panitianya 30 kalau tidak salah. 30 ya. Kemudian setelah diputuskan DPR dibawa kemana? Ke MK? Tidak. Angket itu tergantung alamatnya. Jadi kalau ada dugaan pelanggaran hukum oleh katakanlah presiden bisa dibawa menyatakan pendapat. Kemudian kalau menurut saya target angket cuma presiden. Kalau KPU dipanggil, Menteri Keuangan dipanggil dan sebagainya itu untuk pembuktian-pembuktian, dalil-dalilnya. Tapi targetnya adalah presiden. Makanya ada yang takut tuh maksudnya targetnya harus presiden begitu ya? Harus presiden. Itu satu angket. DPR akan memutuskan ya misalnya, tapi tidak diapa-apain kayak gitu ya, sepi-sepi aja. DPR memutuskan pemilu ulang, bisa saja. DPR memutuskan pemilu diulang tapi ada diskualifikasi paslon dua-duanya misalnya presiden dan capresnya. DPR memutuskan diskualifikasi tapi anak presiden saja, mungkin kan dilihatnya yang paling karena kan ada undang-undang KKN nepotisme ya, nepotisme satu ke bawah ke atas kiri kanan sedang berkuasa dan melalui election. Nah ini nepotismenya itu di situ, itu jelas. Dia anak dari presiden yang sedang berkuasa, iya enggak? Nah, jadi ini atau deadlock. Nah, makanya kalau sampai deadlock dan sebagainya itu artinya apa? Parlemen jalanan, ya, kedaulatan rakyat jalanan, demokrasi jalanan menjadi penting, menjadi pressure group kepada DPR. Berikutnya lagi, kan DPR ini beberapa akan sudah diganti 1 September. Jadi kalau mau bicara tentang 60 hari 1 September. 1 Oktober, Bu. Mbak Husnul. 1 Oktober ya? Ya, 1 Oktober. Bukan September. Bukan, Bu. 1 Oktober. September DPRD. Ya, kalau DPRD bervariasi, ada Agustus, ada Coba ya 1 September. Mungkin 1 Oktober ya? 1 Oktober untuk DPR dan DPD, 20 Oktober untuk Pilpres. Oh iya. Ya. Kira-kira bisa nggak sampai ke situ? Di dalam konteks itu ada yang menginginkan juga kenapa angketnya cuma pilpres saja loh, kalau mau legislatif ya boleh-boleh saja, karena ada partai yang suaranya tahu-tahu melambung, nggak tahu dari mana suaranya dan sebagainya. Kan DPR mau melakukan angket kepada dirinya sendiri, kan nggak mungkin melakukan angket kepada dirinya sendiri gitu ya, jadi lebih ke arah eksekutif itu kalau urusan angket. Jadi hope harus dibangun, makanya pressure rakyat, tekanan pressure group yang sudah muncul menjadi sangat penting kalau tadi menginginkan pemilunya menjadi ada free and fair, bebas dan jujur, adil. Dan prinsip pemilunya kan luber jurdil kayak gitu ya, untuk mendapatkan itu. Tapi proses itu tergantung kepada anggota dewan yang sebetulnya low trust, kita nggak terlalu percaya kepada apalagi yang sudah tidak terpilih ya. Kan ya sudah tidak terpilih, ingin mendapatkan, kan kita dengar juga kan diduga sudah disiapkan hadiah untuk bansos yang kayak gitu-gitu. Itu salah. Jadi angket itu di satu sisi adalah harapan, tapi paling tidak kalau itu terjadi maka ini adalah menjadi pengadilan yang luar biasa. Makanya saya bilang targetnya nggak usah kemana-mana presiden, itu menjadi teater tersendiri yang nanti transparansi dan akuntabilitas bisa dibangun di situ
di dalam konteks itu ya, dan kemudian rakyat bisa melihat ya, dalam konteks melihat teater yang akan terjadi, walaupun ya nggak tahu kayak gitu kan, kita nggak tahu, mungkin saja kalau dalam politik kan the art of possible, seni kemungkinan yang mungkin akan terjadi itu kalau dari angket. Kalau dari MK persoalannya, pernah nggak ada yang menang? Pernah. Dalam 2004 dulu saya anggota KPU yang itu di pleno KPU mengatakan dapil ini, dapil ini, dapil ini, dapil ini, Pak, KPU tidak perlu menang. Karena saya tahu terjadi yang namanya pelanggaran yang dilakukan oleh komisioner KPU mengganti hasil ya 4 anggota KPU dan sekretarisnya mengganti hasil. Sementara saya dapat hasil dari ketua KPU yang kebetulan perempuan di kabupaten kota, ketua KPU yang kebetulan perempuan di tingkat provinsi, dan kemudian saya dapatkan itu. MK itu adalah tempat paling akhir bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki kesalahan. Dan memperbaiki kesalahan adalah mulia juga. Tapi itu kan 1-2. Kalau tadi yang saya katakan begitu masifnya, bagaimana menilai bahwa rakyat itu memilih karena logo-logo dari paslon tertentu yang diberikan beras bansos yang diberikan oleh negara. Nah, bisa nggak menghadirkan polisi, tentara, BIN ya di MK, saksi-saksi yang seperti itu, atau seluruh kementerian yang ada yang terlibat, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan Keamanan, dan Kementerian apalagi? Kementerian Investasi yang paling ini kan, waduh, faktornya yang paling aktif, loudly kayak gitu ya, jadi keluar dengan pernyataan yang defensif seperti itu. Bagaimana? Bisa nggak menterinya dipanggil ke MK seperti itu? Ya, kalau bisa, ya well. Yang berikutnya lagi, bagi paslon, setelah proses yang tadi saya katakan dari sejak 2014, 2019, pilkada, dan seterusnya, yang begitu masif seperti itu, bagaimana perlawanannya di MK? Punya data nggak? Kan produk dari TPS itu kan produk yang sudah terjadi karena rangkaian proses kebijakan tadi. Jadi nggak bisa, kalau misalnya mencari keadilan 1-2 suara saya, ini kan sampai PPK. Makanya dulu di 2004 IT KPU ditaruh di kecamatan. Mahasiswa yang berada di situ itu sebetulnya menjadi check and recheck dari penyelenggara di tingkat kecamatan ya. Dan konteks seperti itu. Kalau sekarang udah di kecamatan kan banyak sekarang testimoni. Ada juga yang PPK kemudian dipecat oleh KPU kabupaten kota karena sudah menggeser suara. Pertanyaannya, setelah PPK digeser, dipecat, apakah suara yang digeser dikembalikan? Nah, ini bagaimana di 524 kabupaten kota provinsi yang seperti itu? Jadi masifnya itu saya nggak yakin kalau kemudian dibawa ke model ranah hukum. Ranah hukum kan Anda seperti 1, 2, 3, paling banyak berapa? Kalau kita mau pengadilan atau ya sudah pengadilannya forget it dengan hasil, tapi pengadilan apakah ini pelanggaran terhadap konstitusi karena penyelenggaraan pemilu tidak jujur dan tidak adil, tidak luber jurdil. Saya nggak ngerti. Bung RH yang lebih tahu bagaimana in action-nya yang tadi ini lebih mengarah pada hal yang kualitatif tadi. Jadi mempermasalahkan keterlibatan kekuasaan di dalam pemenangan pemilu paslon tertentu. Lebih banyak ke sana. Dan ini istihad. Ya, boleh. Maksudnya semua kayak yang tadi kan ada tiga langkah itu yang dilakukan. Cuma ya itu tadi semuanya ada kelemahan, ada kekuatannya. Persoalannya kalau kita bawa ke MK menjadi mahkamah kalkulator atau mahkamah keluarga, kekalahan itu ada konsekuensinya, yaitu kita melegitimasi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistemik itu, ya kan?
Kalau di level politik enggak, kekalahan itu biasa saja. Nanti di rezim berikutnya dia akan ya seperti kita dulu 32 tahun di bawah rezim otoriter, akhirnya baru tahun 98 berhasil mengubah reformasi, tapi kemudian kita dengan pemilu-pemilu yang seperti itu. Siklusnya begitu. Siklus politik kalau Mbak beda. Husnul adalah pasangan calon, ya, apa yang Mbak Husnul akan lakukan menghadapi pemilu yang konon paling brutal ini, kata? Saya ya sebetulnya dari sejak awal kita udah tahu kebrutalan itu. Mundur sih, gak usah ikut pemilu, itu satu. Tapi kan udah lewat. Nah, kalau udah lewat, sebetulnya kalau saya dulu kasih masukan kayak gitu, ya udah serahkan kembali kepada masyarakat secara luas. Jadi kedaulatan rakyat kita serahkan, ini hasilnya kita serahkan, tapi sudah terjadi yang namanya kejahatan pemilu yang luar biasa. Nah, akhirnya ranahnya kemana? Ya ranahnya apakah lewat DPR, apakah saya nggak tahu apakah sampai bisa ke Mahkamah Internasional, kayaknya sih nggak juga, nggak penting-penting karena persoalan dengan internasional ini Bung Refli, saya dengar-dengar juga global politik ya kan nggak suka juga dengan kan Islamophobia juga. Indonesia sebagai negara Muslim di dunia, kalau ada paslon-paslon yang dianggap kanan-kanan kan dihabisin juga. Tidak cuma di Indonesia, apa yang terjadi dengan Morsi di Mesir, apa yang terjadi dengan Fis di Aljazair kayak gitu ya, di Aljazair yang kayak gitu-gitu, mereka nggak akan kemudian global politik ya, baik yang Jakarta Washington maupun Jakarta, poros Jakarta Washington maupun Jakarta Beijing, kemudian ngurusin kita, enggak. We have to struggle ourselves. Nah, di situ letaknya rakyat harus bersatu. Kita menginginkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang ini rakyatnya disejahterakan atau rakyatnya dibodohi seperti kalau sekarang. kita lihat ini Nah, di sini Mbak Husnul ya, kalau kita lihat kondisi hari ini ya, maka pembelajarannya adalah kalau Anda mau menang, ya harus curang kan gitu. Anda harus banyak duit, Anda harus berkuasa, gitu. Untuk perubahan politik yang signifikan seperti 98 bakal terjadi nggak kira? Sebetulnya secara politik, ekonomi politik kita sekarang kan lebih buruk dibandingkan 98. Tapi persoalannya kesadaran itu berbeda dengan 98. Yang kedua lagi leadership. Dulu muncul misalnya Amin Rais gitu, tokoh-tokoh perempuan juga waktu itu kan. Saya sendiri waktu itu memimpin koalisi perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi. Ikut gitu. Pakai putih-putih, pakai toa, kita demo di depan Medan Merdeka Barat gitu ya, Wiranto gitu ya. Kita dulu turun semua. Nah, sekarang aktivis-aktivis civil society-nya kan sudah ada di istana, sudah ada yang kayak gitu-gitu kan. Jadi agak terpecah-pecah dibandingkan dulu di 98. Jadi kalau dilihat dari segi seperti itu. Tapi alhamdulillah bahwa masih ada kelompok-kelompok yang concern ya, gerakan Pak Din, Profesor Din Samsudin, gerakan apa? Gerakan penegakan kedaulatan rakyat. Nah, ini juga tokoh akademisi, tokoh agama, tentara, polisi, tapi purnawirawan ya tentu saja, kayak mahasiswa dan sebagainya yang bersama-sama kayak gitu. Nah, leadershipnya, walaupun saya yakin nanti di dalam situasi yang sangat kritis itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang the real leaders itu biasanya muncul di tengah situasi yang kritis seperti itu. Cuma belum kelihatan saja dalam konteks itu, walaupun saya bilang sama Pak Din, ayo gitu. Bagaimana salah satu caranya dari kelompok GPKR dan kelompok ada yang petisi 100, ada macam-macam. Ajak bagaimana pertemuan-pertemuan seperti di 98, Amin Rais, Sultan, kemudian Megawati, sama kita ajak HRS, tokoh-tokoh yang sudah dikumpulkan oleh Prof. Din Samsudin, ketemu Megawati, diajak ngobrol dengan hari yang kayak gitu-gitu. Jadi semua yang kita anggap memiliki konstituen yang cukup, yang punya concern terhadap perbaikan bangsa ini, mestinya bergandengan tangan. Sementara kalau politisi kan kepentingan kursi di DPR, kepentingan kursi di parlemen,
kepentingan kursi di istana, kepentingan kursi di menteri-menteri, kayak gitu kan. Nah, jadi bisa, tapi hasil itu mungkin tidak. Jadi gini, kalau saya itu tadi berjuang dulu kan nggak menyangka begitu cepat. Saya 13 Maret pulang, langsung turun dengan para mahasiswa, kemudian kita turun dengan aktivis-aktivis perempuan yang dulu Suara Ibu Peduli, yang kemudian kita bikin koalisi perempuan, kemudian nggak lama kemudian 2 Mei, rentetan kan, kampus-kampus, sekarang kampus-kampus juga sudah di ini juga, sudah susah berbicara dengan mahasiswa, dengan ini. Jadi kalau ada yang berani itu kita salut sekali, apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Hafid dari UNJ ya, yang dengan mahasiswanya bersama-sama lah. Kita mengharapkan itu. Tapi pada saat yang sama, kan sekarang ada banyak profesor-profesor juga turun yang kayak gitu. Walaupun kalau ditanya ke saya, tapi Bu itu bagaimana pandangan Bu Kusno ini? Saya cuma alhamdulillah udah bangun ya, kayak gitu ya. Tapi itu menjadi harapan. Ada satu poin yang sebenarnya menarik. Kalau kita bicara tentang kekuatan oposisional terhadap pemilu yang curang ini, kan kita tidak minoritas. Kalau 1 dan 03 digabungkan, mereka mayoritas di DPR dengan jumlah 314 banding 261. Tapi kok kenapa mentally kita seperti minoritas jadinya? Ya itu tadi, karena belum kuat. Jadi kalau dulu kan seri pertemuan. Ya kan ada seri pertemuan menyamakan perjuangan kayak gitu ya, menyamakan posisi perjuangannya. Lah itu baru 1-2 saja kan, yang katanya udah sekjen, para sekjen dari partai-partai sudah bertemu, kemudian dan sebagainya. Lah itu butuh yang namanya pressure dari masyarakat secara keseluruhan. Makanya GPKR kan juga, Prof. Din kan juga sudah ketemu PKS, tapi belum diterima oleh Nasdem, belum diterima oleh PDIP yang kayak gitu-gitu. Padahal mau kemudian menyampaikan, mengartikulasikan kepentingannya di dalam konteks ini. Tapi intinya masyarakat yang kita punya consciousness terhadap persoalan ini, yang punya kesadaran terhadap persoalan ini, ingin melakukan jalannya itu yang non-violence kan. Karena kalau posisinya tidak bisa ditahan, bisa saja sampai terjadi violence. Lah itu yang kita tidak inginkan. Makanya kenapa misalnya tuntutan mundur, sudah presiden mundur kayak gitu. Terus saya kadang-kadang enak ya cuma mundur saja setelah melakukan berbagai macam seperti itu. Tapi lagi-lagi kita terutama di bulan Ramadan ya, mungkin kita lebih bijaksana di dalam. Tapi yang dibutuhkan adalah seri pertemuan-pertemuan para leaders yang punya consciousness, bukan yang hanya kepentingan materialisme, kepentingan jabatan saja, tapi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mau dia bawa ke arah kita ini. Mbak Husnul ya, kita tahu bahwa ada kekuasaan yang hari ini berkuasa Presiden Jokowi, tapi ada bakal ya, belum jelas juga, belum ada konfirmasi Presiden elect ya kan. Ini kan dua hal yang kemudian berbeda. Orang menuntut Presiden Jokowi mundur atau di-impeach, dimakzulkan, tapi tanggal 20 Oktober 2024 ya pasti tetap akan step down kan? 20 Oktober. Lalu nanti Presiden elect yang hasil dari pemilu yang katakanlah di-created oleh Presiden Jokowi ini akan duduk kan. Saya lihat masyarakat mempermasalahkan Presiden Jokowi yang sudah pasti akan turun 20 Oktober 2024 nanti. Padahal hasil karyanya kan akan naik per 20 Oktober 2024. Itu gimana? Paradoks seperti ini atau kontradiksi intermedi seperti ini? Loh, tapi kan kalau sudah ketahuan presidennya melakukan, makanya tadi saya katakan apakah kemudian bisa sampai 20 Oktober itu kita punya presiden baru atau sebetulnya pemilu diulang. Kalau ada yang mengatakan oh nggak punya duit, KPU sudah punya duit kok 76 triliun itu ya. Kemudian
Tapi kan akan ini dulu Pilpres ronde pertama itu 5 Juli, ronde kedua 20 September. Jadi intinya apakah dengan diskualifikasi, apakah dengan pemilu diulang. Kalau rezim yang berkuasa maunya kan ya pemilu diulang aja. Kalau pemilu diulang kan kejahatan dibiarkan dong. Mestinya nggak boleh dong kalau udah kejahatan ya didiskualifikasi, apalagi kalau TSM itu kan memang diskualifikasi di dalam konteks itu. Nah persoalannya apakah kemudian itu nantinya presiden sebetulnya kalau terjadi yang jujur, adil dan sebagainya seperti ini ya pemilu ulang yang diskualifikasi. Kalau sudah melakukan kejahatan masih disuruh pemilu ulang saja. Diskualifikasi lalu diulang pemungutan suara ulang di antara calon yang tersisa gitu ya. Benar, dan itu berarti memang begitu. Tidak ada potensi putaran kedua kan? Kalau cuma 5 Juli pun juga bisa dilakukan itu gitu, atau Agustus ya bisa dilakukan itu di dalam konteks. Karena kan itu butuh, kalau pasang calon itu butuh sebulan aja. Iya gimana? Mbak Husnul, kita tahu bahwa kalau putusan MK itu relatif tidak akan problematik kalau dia mendiskualifikasi calon dari sisi hukumnya ya. Tapi kalau misalnya dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Tapi kalau misalnya DPR yang melakukan itu ya rada problematik kalau tidak didukung oleh kekuatan massa yang besar untuk melaksanakan putusan tersebut, ya barangkali KPU tidak akan melaksanakannya. Atau akan ada debat di masyarakat mengenai sah tidaknya misalnya DPR meminta pemungutan suara diulang atau pemilu diulang. Ya itu kan salah satu kekuatan dan kelemahan langkah politik dan langkah hukum ya. Langkah hukum yang tadi dikatakan kalau putusan dari Mahkamah Konstitusi pemilu diulang dengan diskualifikasi misalnya, sehingga rakyat dipaksa untuk itu keuntungannya. Tapi kelemahannya kalau tidak berhasil bagaimana? Kayak gitu kan, kalau Mahkamah Konstitusinya tidak terstruktur. Nah, kalau langkah politik itu memang nggak sebentar. Yang tadi yang sudah melakukan kejahatan pemilu itu diinaugurasi, dilantik, tapi tetap saja nanti akan terjadi tidak selesai begitu saja dari proses politik yang ada karena legitimasinya rendah, low trust, ya. Dan lagi-lagi kalau dulu kan nggak terlalu kelihatan kayak gitu ya dibandingkan kalau sekarang ini. Apa-apa sudah transparansi dan accountability yang harusnya itu menjadi bagian penting dari penyelenggara pemilu, tapi ternyata violated dengan model C1 Sirekap dan sebagainya seperti itu. Dan kemudian video-video yang beredar dari anggota KPU, kabupaten kota maupun PPK, bagaimana pergeseran-pergeseran, bagaimana ancaman dan sebagainya. Ditambah sebelum pemilu ada dokumenter film Dirty Food, itu sebetulnya memberikan apa kekuatan. Tapi harusnya bagaimana? Di sini letaknya. Aparatus negara mestinya juga tunduk taat patuh apa yang menjadi putus konstitusi. Nah, posisi di mana? Polisi, tentara, pejaten BIN. Karena di situ letaknya. Kalau kemudian mereka yang bawa senjata, mereka yang bawa pasal-pasal, tidak kemudian menjaga suara rakyat, menjaga keadilan di dalam suksesi pemerintahan, ya memang berat. Di mana posisinya? Itu salah satu yang membedakan dulu 98 dengan sekarang kan, setelah terjadi kasus Risak. Dan kemudian sebetulnya mereka berada di posisi rakyat kayak gitu kan. Jadi berubah di dalam konteks situasi politik. Nah, hari ini yaitu kelemahannya kalau di politik. Sejauh mana polisi, tentara, BIN bermain? Oke. Mbak Husnul, closing statement ya. Silakan closing statement. Tapi kita sudah hampir 1 jam juga. Jadi gini. Ya. Ya. Silakan
Mbak Husnul. Tujuan kita bernegara ini sebetulnya yang tujuan kita bernegara kan melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, kemudian mensejahterakan, ikut di dalam ketertiban dunia, keadilan sosial dan sebagainya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau suksesi pemerintahan saja kita tidak mampu membuat dengan cara jujur, hasilnya itu pasti nggak baik, ya. Pasti ada ketidakadilan di situ. Kalau ketidakadilan itu ditumpuk terus, maka ya itu menjadi bom waktu kapanpun kayak gitu ya. Nah, yang kedua lagi, violated atau abuse power, itu menjadi presiden jadinya kalau leadersnya, presidennya melakukan seperti itu, tidak memberikan leadership, contoh kepemimpinan yang baik. Sehingga kita bisa kemudian kalau kita bahas tentang Indonesia di era emas 100 tahun dan sebagainya, bagaimana kalau kita ke arah sana seperti ini? Perubahan politik saja diwarnai dengan money politik, dengan kekerasan, dengan pressure, dengan abuse power dan sebagainya. Maka memang pekerjaan yang panjang yang harus dilakukan sebagai akademisi, Bung RH juga, ya kita semuanya ini masih terus-menerus bagaimana kita mengajarkan, walaupun melihat pemilu seperti ini, saya katakan ini negara ini penyelenggara ini sebetulnya sudah penghinaan luar biasa kepada Departemen Ilmu Politik di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Masa kita menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil saja seperti ini? Nah, di sini letaknya butuh kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang amanah, tablik sidik fatona. Gampang enggak. Itu perlu pendidikan, dan pendidikan menjadi remedi, menjadi solusi dari semua persoalan bangsa kita hari ini. Tapi kalau kemudian hanya dikasih makan siang, dikasih ini, pendidikan tidak dicerdaskan, ya kita nggak akan kemana-mana. Bangsa ini akan terjajah terus. Saya pikir itu. Makasih. Oke, Mbak Husnul ya, walaupun jarak jauh dan selalu ada sedikit handicap dengan teknologi dibandingkan kalau kita langsung, tetapi percakapan hampir 1 jam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalau saya sudah di Jakarta, kita bahas lagi live. Boleh Di studio. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpuasa buat Bu Husnul, Mbak Husnul, dan Sobat Era Zilian, baik yang sudah puasa hari ini maupun berpuasa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, jadas. Waalaikumsalam.